Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya, Bu Ayu dalam pelajaran prakarya. Hari ini kita akan membahas mengenai penyajian dan pengemasan serta jenis rempah yang digunakan dalam pengolahan. Tahukah kalian apakah itu penyajian dan pengemasan serta jenis rempah yang digunakan dalam pengolahan? Mari kita simak penjabarannya. Yang pertama, penyajian adalah menghidangkan suatu produk kepada konsumen atau pelanggan. Sedangkan pengemasan adalah penyimpanan atau pembungkusan suatu produk pada wadah agar tahan lama dan tidak rusak. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi konsumen memilih dan membeli suatu hidangan. Yang pertama yaitu cara penyajian makanan. Dalam penyajian makanan, sangat penting memperhatikan prinsip-prinsip higienitas dan sanitasi. Untuk penjelasan tentang prinsip tersebut akan dijelaskan pada slide berikutnya. Yang kedua, cita rasa. Cita rasa mempengaruhi seseorang dalam memilih dan membeli suatu makanan karena pengaruh sensorik yaitu rasa, tekstur, dan bau. Selanjutnya, warna dan tekstur atau bentuk makanan. Konsumen memilih dan membeli makanan juga dipengaruhi oleh warna makanan dan tekstur atau bentuk makanan tersebut. Karena dari warna dapat dilihat apakah masih berkualitas baik dan juga sebagai indikator kematangan makanan. Dari tekstur saat diraba terasa empuk, mudah digigit dan mudah dikunyah. Selanjutnya, alat atau kemasan sajian makanan. Harus dikemas dengan menarik dan dalam keadaan bersih, biasanya dikemas dengan alat penyajian modern dan tradisional. Selanjutnya yaitu prinsip higienitas dan sanitasi. Yang pertama, prinsip wadah. Setiap jenis makanan ditempatkan dalam wadah terpisah dan diusahakan dalam keadaan tertutup pada saat penyajian agar antar jenis makanan tidak tercampur dan terkontaminasi oleh bakteri atau kuman. Hal ini dapat memperpanjang masa penyajian makanan. Yang kedua, prinsip panas. Makanan disajikan masih dalam keadaan panas sehingga membuktikan bahan makanan masih segar. Ada beberapa hidangan makanan nikmat disajikan masih dalam keadaan panas seperti sup, bakso, dan soto. Prinsip kadar air. Makanan yang mengandung kadar air tinggi baru dicampur pada saat menjelang dihidangkan untuk mencegah makanan cepat rusak. Contohnya penyajian bakso, soto, atau siomay sebab umumnya makanan ini mudah basi dan dapat mengubah cita rasa. Prinsip bahan makanan dapat dimakan. Makanan tidak boleh membahayakan kesehatan seperti terlalu banyak pengawet dan menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya lainnya. Prinsip penanganan makanan. Menyajikan makanan hendaknya hindari kontak langsung dengan tangan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kontaminasi bakteri dan penampilan yang baik. Terakhir, yaitu prinsip alat bersih. Peralatan yang digunakan seperti dus, piring, gelas, mangkuk harus bersih dan dalam kondisi baik. Bersih artinya sudah dicuci dengan cara yang higienis, baik artinya utuh, tidak rusak atau cacat dan bekas pakai. Selanjutnya, tujuan pengemasan. Adapun tujuan pengemasan yaitu pertama, untuk melindungi isi atau makanan dari benturan, cuaca, mikroorganisme dengan pemilihan material untuk kemasan yang tepat serta desain bentuk dan struktur yang baik. Yang kedua yaitu untuk informasi mengenai makanan tersebut yaitu merek, nama makanan, isi makanan, berat, kandungan bahan dan nutrisi, tanggal kadaluarsa, produsen, kode produksi, dan keterangan khusus harus jelas. Terakhir, untuk menjadi daya tarik dan pembeda dari berbagai jenis dan merek makanan. Selanjutnya, jenis-jenis kemasan. Yang pertama, kemasan primer. Kemasan primer adalah kemasan yang berhubungan atau kontak langsung dengan produk makanan. Contoh, kantong plastik untuk produk dendeng sapi, sosis, bakso. Cup kaleng untuk kornet, gelas plastik atau cup untuk air minum atau bubur instan. Yang kedua, kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang diperuntukkan sebagai kemasan transport atau distribusi apabila makanan akan dikirim ke tempat lain. Contohnya kontainer dan kotak karton gelombang. Yang ketiga, kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan kedua yang berisi sejumlah kemasan primer.
Kemasan ini tidak kontak langsung dengan produk yang dikemas. Contoh, kemasan karton untuk produk kornet, kemasan krat untuk produk dalam botol. Selanjutnya, penyajian dan kemasan. Yang pertama, ada dua jenis kemasan, yaitu kemasan tradisional dan kemasan modern. Yang pertama, dari kemasan tradisional ada besek. Yang kedua, ada daun jati. Yang ketiga, daun pisang. Yang keempat, daun woka. Dan yang kelima adalah daun janur. Kemasan modern, contohnya yaitu Tupperware, rantang, kantong plastik, kertas minyak, styrofoam, aluminium foil, dan karton. Masih dalam penyajian dan kemasan. Selanjutnya yaitu penyajian. Penyajian juga ada dua, alat saji tradisional dan alat saji modern. Yang pertama, alat penyajian tradisional yaitu contohnya daun pisang, ingka, tampah, dan yang terakhir adalah bakul nasi. Alat penyajian modern contohnya yaitu mangkok dan piring, gelas, dan lain sebagainya. Adapun jenis rempah dan bumbu yang digunakan dalam mengolah bahan pangan. Yang pertama ada cabai, yang kedua ada bawang merah atau Allium cepael, yang ketiga bawang putih atau Allium sativum, yang keempat jahe atau Zingiber officinale, yang kelima lengkuas atau Alpinia galanga, yang keenam kencur Kaempferia galangal, yang ketujuh kunyit Curcuma longa, yang kedelapan jinten Charum roxburghianum, yang kesembilan pala atau Myristica fragrans, yang kesepuluh kulit kayu manis atau Cinnamomum, yang ke-11 kembang pekak atau bunga lawang Illicium verum, yang ke-12 lada atau merica, yang ke-13 kapulaga atau Amomum compactum, dan yang terakhir adalah ketumbar. Demikianlah materi yang dapat saya jabarkan. Bertemu lagi pada materi selanjutnya mengenai pengolahan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan. Sampai jumpa.